Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengkhianatimu, mengejar-ngejar orang ketiga. Mantan jadi tahu jika kamu adalah cinta sejati yang selama ini ia cari. Ya. Jadi yang namanya manusia kalau tidak pernah belajar untuk merasa cukup, ya. Jadi merasa cukup itu sifat qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita belajar untuk selalu merasa cukup, kita belajar untuk bersyukur, ya, maka hidup kita akan terasa nikmat. Tapi tidak sedikit memang orang yang walaupun tidak kurang-kurang tuh hidupnya itu, tapi dia selalu merasa kurang, ya, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Jadi kita lihat ya, pasangan yang bercerai. Padahal kalau kita lihat pada diri pasangannya itu sudah tidak kurang-kurang ya. Kalau yang minta cerai ini wanita, suaminya itu kaya raya, gantengnya luar biasa, terkenal, setia, dan seterusnya. Tapi ternyata selingkuh dengan orang lain. Atau kalau yang minta bercerai ini, atau yang menceraikan adalah laki-laki, kalau kita lihat profil dari istrinya, tidak ada kurang-kurangnya. Cantiknya luar biasa, terkenal, mandiri, juga kaya raya. Tapi ternyata dia berselingkuh dengan wanita lain. Nah, jadi kenapa terjadi demikian? Ya karena tidak pernah belajar merasa cukup, tidak pernah belajar merasa puas dengan apapun yang dia miliki pada saat ini. Kurang terus sehingga mencari terus. Nah, itu pula lah yang terjadi pada mantan saat ini. Tidak pernah merasa puas dengan kehadiran kita. Ada saja kurangnya setiap hari yang menjadi sebab pertengkaran. Dan kemudian dia berpikir ya, kalau dia berpaling kepada orang ketiga, maka hidupnya akan bahagia. Karena dalam pandangan dia, orang ketiga itu memiliki semua yang selama ini dia impi-impikan, yang terus dia cari-cari. Nah, padahal ya, sesungguhnya apa yang dia butuhkan itu ada semua pada diri kita. Cuman dia belum menyadarinya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada diri mantan pada saat ini. Nah, ketika dia bersama dengan orang ketiga ini, apa yang akan terjadi di situ tuh? Dia akan merasakan perbandingannya saat dia bersama orang ketiga dengan saat dia bersama kita. Maka saya katakan, kalau memang mantan sekarang begitu menggebu-gebu, mengejar-ngejar agar bisa mendapatkan orang ketiga, pokoknya hidupnya berubah betul. Misal ini para ibu ya, yang saat ini suaminya sedang jatuh cinta kepada orang ketiga, mungkin sangat merasakan tuh perubahannya. Dulu ya sibuk ya, tapi biasanya juga jam 4 sore, jam 5 sore sudah di rumah dan betah-betah saja ya. Sekarang setiap hari ada saja alasannya untuk pulang kemalaman. Terjadi perubahan yang luar biasa ya. Dulu ada ya tugas dari kantor untuk keluar kota, tapi sekarang kalau dulu misalnya 6 bulan paling 2-3 hari, sekarang setiap Sabtu Minggu mesti ngakunya ada tugas nginap di luar kota. Selalu begitu.
ya. Kemudian kalau dulu handphone tidak pernah di password, sekarang handphone di password. Bahkan passwordnya double-double tuh ya. Kalau buka handphone itu ada passwordnya. Nanti buka WA ada passwordnya lagi. Jadi passwordnya dirangkap-rangkap itu. Nah, jadi kita merasakan dan melihat ada perubahan yang luar biasa. Itu tandanya bahwa dia sekarang sedang ngejar-ngejar orang ketiga ya, sedang happy-happynya, sedang bahagia-bahagianya. Tetapi justru disitulah ya, disitulah dia kemudian akan menyadari bahwa orang ketiga sesungguhnya tidak pernah mencintai dia seperti dia mencintai orang ketiga. Orang ketiga cuma mau memanfaatkan dia saja. Orang ketiga cuma mau menghabiskan uangnya. Kalau dia belikan sesuatu, sudah tuh, I love you so much. Tapi kalau dia belikan sesuatu tidak sesuai dengan harga yang diinginkan oleh orang ketiga, sudah tuh, ya. Yang ada bukannya ucapan terima kasih, tetapi justru yang didapatkan omelan. Ya, begitu kan? Manusia itu kadang banyak duit, kadang juga lagi bokek, tidak punya duit, dan seterusnya. Wajar saja kalau sesekali dia mengeluh ya, bisnis lagi sepi, pendapatan sedang sedikit, dan seterusnya. Nah, itu sudah tuh, kalau dia mengeluh seperti itu, orang ketiga akan marah-marah. Berbeda sekali dengan ketika masih bersama kita. Dia mengeluh, pendapatan lagi turun, ya, income lagi berkurang. Kita bersabar ya. Bahkan kita menawarkan pakai saja dulu tabungan ya. Kita terus membangun, membangkitkan motivasi semangatnya untuk bisa bangkit lagi. Tapi bersama orang ketiga ketika dia mengeluh, dan mengeluh itu sesuatu yang sangat manusiawi. Manusia kalau tidak punya jendela ya, atau tidak punya tempat ya untuk bisa curhat, untuk bisa berkeluh kesah dan seterusnya, bisa stres juga. Ya, semua beban harus dia tahan sendiri, harus dia simpan. Karena itu dia butuh juga untuk berkeluh kesah. Harapannya orang ketiga akan menghiburnya, akan membesarkan hatinya, membangkitkan kembali semangat dan motivasinya. Tapi ternyata yang dia dapatkan adalah kemarahan ya. Saat dia butuh betul disupport, orang ketiga malah memblokir media sosialnya. Nah, di situ mantan akan menyadari bahwa sesungguhnya orang ketiga ini walaupun sudah jungkir balik dia kejar-kejar ya, bukanlah cinta yang dia cari selama ini. Dia merasa bersama kita dia bisa mencapai kesuksesannya. Tetapi bersama orang ketiga hidupnya malah jadi terpuruk. Bersama kita dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, mencapai cita-citanya. Bersama orang ketiga, mantan kehilangan segalanya. Nah, jadi manusia itu selalu berpikir bahwa yang dia miliki sekarang tidak oke, tidak puas, ya. Padahal justru apa yang dia miliki pada saat ini itu adalah yang terbaik untuknya. Kapan dia menyadari itu? Ketika dia sudah melepas apa yang dia miliki pada saat ini. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 kita diajarkan wa asa an takrahu say'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui ya. Jadi bagi mantan, orang ketiga itu yang terbaik untuknya.
Padahal tidak demikian. Dia baru menyadari bahwa cinta sejati yang dia cari selama ini, kebahagiaan hakiki yang dia cari selama ini, ternyata bukan bersama orang ketiga. Ternyata bersama kita. Kita adalah cinta sejatinya. Kapan dia menyadari? Ketika dia memang sudah bersama orang ketiga dan dia merasakan betapa menderitanya hidupnya bersama orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.